Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 9 sampai ayat 16. Yesaya pasal 51 ayat 9 sampai ayat 16. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 9, jemaat menjawab ayat 10, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 16. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala dan zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Ayat 10. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedangkan sukacita abadi akan meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentang langit, meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya ini? Sebab akulah Tuhan Tuhanmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Ketika kota Yerusalem yang dipercaya oleh umat Tuhan, itu adalah kota Tuhan. Dan di situ ada bait Tuhan. Ketika kerajaan Babel dengan segala kekuatannya masuk ke kota Yerusalem, meruntuhkan kota itu. Bahkan bait Tuhan diacak-acak. Segala peralatan sucinya diangkut ke Babel. Dan bait itu dinajiskan. Sebagian umat Israel dibawa ke Babel sebagai orang-orang buangan. Dalam keadaan seperti itu, umat Israel sungguh-sungguh mengalami keterpurukan yang amat sangat. Kota yang mereka banggakan, bait Tuhan di mana Tuhan hadir di situ, seolah-olah tidak ada Tuhan. Dan mereka sebagian besar dibawa ke Babel. Keluarga mereka terpencar tentunya. Anak-anak terpisah dari keluarganya. Sebagian dibawa ke Babel, sebagian tinggal di Yerusalem. Kota yang hancur dan keluarga yang berantakan, umat dan Tuhan seolah-olah tidak ada sama sekali hadir di tengah mereka. Mereka dikuasai oleh keputusasaan. Mereka dikuasai
oleh tiada harapan. Sehingga kekuatan mereka, iman mereka seolah-olah sudah tidak ada lagi. Inilah keadaannya dulu. Dan dalam keadaan yang seperti itu apa yang diharapkan? Yesaya kebetulan tinggal di Yerusalem. Tidak terbawa sebagai orang buangan. Tapi dia melihat kota yang dibanggakan. Tidak ada lagi semaraknya. Tidak ada lagi kekuatannya. Umat-umat Tuhan sudah terlunta-lunta demikian. Begitu juga yang ada dalam pembuangan. Lalu Tuhan menyapa mereka. Berat sekali untuk bangkit bagi orang yang terpuruk seperti itu. Berat sekali mereka untuk percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tapi sapaan ilahi. Bahwa sapaan ilahi itu menyapa mereka. Melawat mereka. Dari ayat 1 sampai ayat 7. Tuhan berbicara secara umum. Yesaya menyampaikan dengan bahasa sastranya secara metaforis. Menggambarkan. Bahkan kadang-kadang bahasa yang dia pakai seolah-olah menuntut kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya bahasa yang menuntut kepada Tuhan, Tuhan ingin membuktikan bahwa itulah aku yang akan mengerjakannya. Kenaannya ayat yang kita baca tadi, terjagalah, terjagalah. Uri, terjagalah. Engkau harus bangun, engkau harus bangkit. Ya, karena engkau tidak mungkin terus terpuruk seperti itu. Kesedihanmu, kedukaanmu, ketidakpercayaanmu, ketidakharapanmu tidak akan membangkitkan engkau. Hanya Tuhan yang sanggup. Karena itu engkau harus terjaga, waspada. Waspada di sini bukan dalam keadaan ketakutan, bukan. Tapi waspada karena percaya. Apa yang dijanjikan Tuhan. Itulah sapaan yang seperti ini. Sapaan pada ayat yang kita baca saja tadi seluruhnya adalah bagian bagaimana harapan itu muncul di kota Yerusalem itu. Itulah caranya. Dikatakan di sini terjagalah, terjagalah seperti seolah-olah minta kepada Tuhan. Tuhan, engkau terjagalah. Apa Tuhan tidur? Tidak. Tapi untuk menunjukkan ayat ini, pembuktian terbalik, Tuhan itu selalu berjaga-jaga untuk kita. Tapi kita yang tidak berjaga-jaga. Tuhan itu berjaga-jaga. Uri. Peringatan ini, coba kalau saudara baca pasal 51 dari ayat 1 sampai pasal 52 ayat yang kedua. Kata ini berulang-ulang untuk disampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan adalah penjaga engkau. Penjaga umatnya. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Dia ada. Sama halnya seperti dalam perjanjian baru. Ketika murid-murid berada dalam perahu. Dan perahu itu digoncang-gancingkan oleh gelombang yang begitu besar. Sehingga mereka ketakutan. Ya. Lalu mereka membangunkan Yesus. Saudara sebetulnya. Kalau percaya, perahu itu tidak akan terbalik. Sebesar apapun gelombang itu, perahu itu tidak akan terbalik. Kenapa? Karena ada Yesus dalam perahu itu. Tidak mungkin dia membiarkan. Kalau dalam hidupmu ada Yesus, dia tidak mungkin akan membiarkan kita. Karena itu tadi saya katakan pagi tadi, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan memiliki hak yang istimewa. Ada 3 hal yang hak istimewa dalam diri manusia. Yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan, Shelem dan Demut. Shelem dan Demut memiliki kualitas ilahi dan potensi ilahi. Itulah manusia. Ada kualitas ilahi, ada potensi ilahi. Gambar dan rupa. Shelem dan Demut. Yang kedua dikatakan manusia itu diberikan kuasa. Berkuasalah engkau atas segala ciptaanku ini. Kasih nama dengan dia. Luar biasa. Hampir-hampir mirip ilahi. Segambar dengan ilahi. Itu keistimewaan manusia. Yang ketiga, manusia diberikan kebebasan kehendak.
Kebebasan memilih, free will. Itulah manusia. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, 3 potensi ini hilang sama sekali. Kualitas ilahi, potensi ilahi sudah tidak ada lagi dalam diri manusia. Lalu bagaimana manusia bisa dipulihkan kembali? Supaya dia memiliki kembali kualitas dan potensi ilahi. Kualitas potensi ilahi hanya ada di dalam diri Tuhan. Dan apa yang ada dalam diri Tuhan tidak bisa dihampiri oleh manusia. Siapakah manusia? Apalagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kebaikan? Tidak mungkin. Kebaikan manusia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak bisa ada hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan kebaikannya luar biasa. Manusia tidak bisa menukar dengan perbuatan baiknya untuk menerima kebaikan Tuhan. Tidak. Lalu kuasa yang Tuhan berikan tentu saja ada dalam diri Tuhan. Dan sekaligus kehendak juga ada dalam diri Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kehendak bebas manusia hilang, diambil. Karena itu manusia tidak hidup lagi dalam kehendak bebasnya. Dia terkungkung dengan takdir dan nasib. Tapi ketika Yesus lahir, yang datang dari ilahi, dia yang dapat memulihkan gambar dan rupa Tuhan, potensi ilahi, kualitas ilahi. Karena itu jika engkau percaya dalam nama Yesus, engkau memiliki potensi ilahi, kualitas ilahi. Katakan amin. Ada dalam dirimu. Karena itu kita diberi kuasa. Yang ketiga, kita tidak lagi hidup dalam takdir dan nasib. Kita hidup dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Amin. Engkau tidak dikuasai oleh takdir dan nasib. Engkau dikuasai oleh rencana dan kehendak Tuhan. Rencana dan kehendak. Itu yang dimasukkan terjagalah, terjagalah. Dikatakan di sini seolah-olah ya masih pada ayat yang ke-9. Yaitu terjagalah, dikatakan situ. Hai tangan Tuhan. Hai tangan Tuhan. Lipsiot zeroah Adonai. Zeroah Adonai. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan secara metaforis dalam perjanjian lama digambarkan hadir di tengah-tengah umat. Tangan Tuhan dalam perjanjian baru itulah pribadi Yesus. Pribadi Yesus itu zeroah Adonai. Kuasa Tuhan, tangan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan, kehendak Tuhan ada dalam diri Yesus. Jika engkau menerima Yesus, engkau dipulihkan semuanya. Katakan amin. Yesus, hanya dia, satu-satunya jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus. Zeroah Adonai. Kuasa Tuhan, tangan Tuhan itu. Terjagalah seperti pada zaman purbakala. Diingatkan kembali perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 7. Sengaja saya tidak bahas. Dikatakan, bukankah Abraham itu sendirian? Tidak mempunyai keturunan dan tidak mungkin melahirkan anak. Tapi bisa. Karena aku yang berbuat. Tanganku ada di situ. Kehendak Tuhan. Percayalah. Bahwa Tuhan yang menjaga kita. Katakan amin. Nah, ya. Karena itu masukilah tahun 2025 yang kita akan jalani. Jangan takut dengan segala prediksi, asumsi, dugaan, perhitungan manusia. Kita tidak dalam kungkungan itu. Kita hidup dalam rencana Tuhan. Beda. Kalau dalam rencana Tuhan, Tuhan yang akan bela kita. Bersama dia kita hadapi itu semua. Amin. Kita sanggup menjalaninya. Mau resesi ekonomi, mau resesi apapun juga tidak soal. Karena aku akan keluar sebagai pemenang. Amin. Aku akan keluar sebagai pemenang. Memang kita menjalani penderitaan bisa-bisa jadi diizinkan oleh Tuhan.
Tapi perhatikan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk kalah dalam penderitaan, dalam pergumulan. Tuhan selalu memberikan kuasa untuk keluar sebagai pemenang dalam setiap pergumulan, penderitaan, dan kesusahan kita. Katakan amin. Supaya itu kita miliki. Itu yang dimaksudkan terjagalah. Sehingga diingatkan kembali perbuatan-perbuatan Tuhan. Sebetulnya seperti mengingatkan Tuhan, bukan. Tuhan ingin mengingatkan kita. Itulah cara sastra, bahasa Yesaya mengungkapkan putar balik. Supaya engkau sadar, pembuktian terbalik. Dikatakan, bukankah engkau yang meremukkan Rahab? Naga sebagai mitos daripada si ular itu. Bahkan dikatakan di sini ayat yang ke-10. Coba kita lihat ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Tadi pagi saya berbicara itu. Mazmur 40. Bagaimana ketika bangsa Israel dalam masa-masa yang krisis sekali dikejar oleh tentara Firaun. Dan mereka menyeberangi laut. Laut yang menghalangi mereka bisa dikeringkan oleh Tuhan. Kering. Harasi. Harasi itu kering sama sekali. Tidak ada lumpurnya, tidak ada beceknya, tidak ada sisa airnya. Kering. Tuhan kalau membuat jalan tidak pernah tanggung. Dia berikan yang terbaik bagi umatnya. Katakan amin. Kita akan menjalani 2025 ini. Apapun yang menghalangi kita, apapun yang menghambat kita, Tuhan harasi, sanggup mengeringkan itu semuanya. Sehingga tidak ada lagi yang dapat menghalangi kita. Tahun 2025, engkau diberkati Tuhan, berhasil dalam hidupmu. Karirmu, usahamu, masa depanmu, keluargamu, pekerjaanmu, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Itu caranya. Mengeringkan laut. Tidak tanggung-tanggung. Bukan sungai yang dikeringkan ini. Bukan danau. Jadi kalau engkau menghadapi problem. Hanya dikuasai oleh pergumulan kesusahanmu. Tidak ada apa-apanya. Laut saja bisa Dia keringkan. Apalagi problem dan pergumulan yang menghambat hidupmu. Tahun 2025 Dia keringkan itu semua. Harasi. Coba kita amin ya. Ya. Supaya sungguh-sungguh ayat ini menjadi bagian kita. Amin. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar dogma, ajaran, menjadi sebuah buku yang bagus. Bukan. Harus dialami. Amin. Iman itu harus dialami. Harus menjadi pengalaman kita. Kalau saudara tidak pernah punya pengalaman firman-firman Tuhan yang ada dalam Alkitab menjadi bagian hidupmu. Itu engkau masih berteori tentang Tuhan. Engkau tidak hidup bersama Tuhan. Kita harus hidup bersama Tuhan. Amin. Mengalami. Seperti suami istri. Suami istri itu kan hidup bersama. Jadi pengalaman. Tahu karakternya, tahu bagusnya, tahu jeleknya. Tahu semuanya. Saya kasih contoh, maaf ya. Saya sudah menikah 56 tahun. 56 tahun. Wow. Wow-nya itu bukan aneh. Wow, kok bisa? Kok bisa? Ya, hidup dengan orang lain 56 tahun dengan karakter yang berbeda. Dengan kehendak yang berbeda. Apalagi. Walaupun 56 tahun sampai hari ini. Saya masih belum mengerti siapa istriku. Oh iya. Karena dia taunya sendiri. Mau-maunya sendiri. Akhir tahun awal Januari kami. Keluarga kumpul semua. Mengevaluasi bicara semua. Lalu menantu saya tanya saya. Nanti kalau meninggal siapa? Kalau papa duluan, ya satu kubur. Nanti kalau mama nyusul, di atasnya lagi, bongkar lagi, kuburin lagi. Saya bilang, enggak usah. Kenapa? Pisah aja. Kenapa? Sudah hidup di atas terus. Sampai kubur pun masih di atas lagi, aku pasti bangkit. Oh, iya. Itu keluarga.
Itu keluarga. Tapi percayalah. Kenapa bisa bertahan? Karena kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Kalau boleh-bolehnya kita, tidak ada yang bisa bertahan. Percayalah saudara ya. Karena keluar semua aslinya. Keluar semua aslinya. Tapi bisa bertahan. Itu satu contoh. Bahwa Tuhan yang menjaga kita. Amin. Menjaga keluarga kita. Semuanya karena Tuhan. Apalagi kita menikah dengan wanita. Ya makanya menikah itu dengan wanita, jangan dengan laki. Laki dengan laki, wanita. Menikah itu dengan lawan jenis. Orang binatang aja diciptakan lawan jenis. Masa kita sejenis? Saudara, itu bukan pernikahan. Itu penyelewengan itu saudara ya. Jadi menikah wanita. Wanita itu makhluk luar biasa. Bukan hanya makhluk ruang angkasa. Tapi luar biasa. Yang berani ngobrol duluan dengan iblis siapa coba? Adam tidak berani. Jauh-jauh Adam. Yang dekat-dekat pohon yang dilarang siapa? Wanita. Ya, karena dia tahu ini tidak boleh makan. Kenapa tidak boleh makan? Rupanya nenek moyang wanita itu memang kepo dari duluan, saudara. Iya, jadi dia ingin tanya, kenapa? Yang ditanya nggak dijawab, yang ngejawab adalah iblis. Jadi yang belajar bohong duluan dengan siapa? Ayo jujur. Saya bukan diskriminasi. Yang belajar bohong duluan itu siapa? Wanita. Makanya wanita kalau bohong, dahsyat saudara, tidak bakal ketahuan. Ya, laki-laki nggak bisa. Karena itu bapak-bapak, suami-suami tidak usah bohongin istrimu. Dia tahu, dia belajar dari sumbernya. Engkau belajar dari dia, beda. Makanya jangan bohong. Walaupun dia seperti percaya, oh iya. Nah dia tahu itu bohong saudara. Hanya dia menjaga supaya tidak berantem aja. Iya gitu saudara ya. Ya ini contoh satu saja. Kita langsung kembali lagi ya. Kembali kepada firman Tuhan. Berarti Tuhan yang menjaga kita. Amin. Kalau kita dibolehkan, diberikan kasih karunia, kemurahan. Nikmati hidup dalam rumah tangga. Bersyukur untuk suamimu, bersyukur untuk istrimu, bersyukur untuk orang tuamu, bersyukur untuk anak-anakmu. Amin. Loh itu Tuhan sudah kasih. Luar biasa. Nah karenanya dikatakan di situ bahwa Tuhan mengingatkan ayat yang ke-11. Apa yang kerinduan ayat 11? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan. Ya, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang. Upe duyeb Adonai Yesun. Ya, orang yang dibebaskan Tuhan. Tuhan yang membebaskan, dia akan pulang. Meskipun dia sekarang ditawan di Babel, dia akan kembali. Dan itu dibuktikan. Kemudian mereka kembali. Kemudian Yerusalem dipulihkan. Yerusalem dibangun kembali. Umat yang tadinya sudah tidak ada harapan, yang dikuasai oleh duka cita, tapi dibangkitkan oleh roh Tuhan. Katakan apa? Roh Tuhan. Roh Tuhan itu. Memang kita diselamatkan karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Tapi kita perlu membuka hati dalam doa. Coba Tuhan, Roh Tuhan. Oh Roh Kudus, masuklah dalam diriku. Kuasailah aku. Sehingga ketika dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan memberikan pembaharuan. Bumi dan langit pernah kacau balau dari awalnya. Kejadian 1 ayat 2. Bumi menjadi tidak berbentuk, kacau balau, tohu wabohu, gelap gulita, wehose, alfene, tehom. Menguasai, seluruhnya dikuasai oleh kegelapan. Iblis jatuh ke dunia. Rusaklah bumi yang kita huni ini. Tapi bisa kita huni kembali, kenapa? Masih pada ayat 2, ya Kejadian 1 ayat 2, ya Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Weru'ah Elohim merehefet. Roh Tuhan
memulihkan bumi. Ya, memulihkan, membaharui bumi. Ya, memperbaiki seluruhnya. Maka saya percaya, apapun hidup kita, apapun masa depan kita, apapun pekerjaan kita, apapun bisnis kita yang pernah kacau balau, minta Roh Kudus masuk dalam dirimu. Dia akan memulihkan kita semuanya. Amin. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Berdoa, Tuhan, Roh kuasai aku. Kuasai. Kalau Roh Tuhan menguasai kita, dia sanggup merehefet, memulihkan. Diterjemahkan melayang-layang. Sebetulnya bukan melayang-layang begini. Meliputi, menguasai, mengerami. Dierami oleh Roh Tuhan. Dierami. Seperti telur dierami induk ayam. Ketika telur dierami induk ayam, telurnya menetas enggak? Menetas. Ada sebuah perubahan. Jadi kalau Roh Tuhan mengerami kita, hidup kita berubah. Amin saudara. Ada perubahan pribadi kita. Ada perubahan keadaan kita. Bumi dan langit yang pernah kacau balau oleh Roh Tuhan sanggup dipulihkan. Apalagi diri kita, masalah kita, persoalan kita. Dia sanggup pulihkan. Sanggup pulihkan. Amin. Undang, buka hatimu. Ya, jangan keraskan hatimu. Roh Tuhan. Roh manusia tidak bisa diandalkan. Pikiran manusia tidak bisa diandalkan. Kemauanmu tidak bisa diandalkan. Keinginanmu bagaimanapun mau bangkit tidak bisa diandalkan. Saya kasih tahu. Manusia itu punya tumos. Bukan tumor. Tumos. Keinginan atau kehendak. Keinginan atau kehendak. Jadi manusia punya keinginan dan kehendak. Ayo, keinginanmu konsisten? Tidak. Ya, keinginan dan kehendak kita, wah, kalau dikatain orangnya sudah patah hati, sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada kekuatan. Itu manusia. Yang kedua, manusia punya epitumia, hawa nafsu. Saudara punya hawa nafsu untuk bangkit, semangat, olahraga. Sehari 2 hari. Begitu sakit, nafsu makan aja sudah hilang saudara. Itu tidak bergantung semua. Karena itu Tuhan kasih nous, akal budi, akal pikiran. Nous, akal pikiran. Nous itu terdiri dari 2. Dalam bahasa Yunani disebut 1, Sophia. Sophia itu sebetulnya hikmat, hokmah. Ya, hokmah, hikmat. Hikmat itu Tuhan. Firman Tuhan, kuasa Tuhan. Dan yang kedua, bina, pengetahuan. Kita diisi pengetahuan untuk supaya kita tahu. Tapi hikmat, kebijaksanaan. Itulah firman Tuhan. Jadi manusia tidak bisa diandalkan untuk bangkit. Kecuali Roh Tuhan ada pada kita. Amin. Katakan roh Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang sanggup membangkitkan, memulihkan kota Yerusalem, memulihkan umat Israel, memulihkan langit dan bumi. Hari ini, pagi ini, dia akan memulihkan hidup kita. Jalanin 2025, jangan takut. Aku punya kuasa kebangkitan, aku punya kuasa pemulihan. Amin. Ya, aku minta Roh Tuhan. Amin. Buka hatimu, buka kepalamu, jangan bantah dia. Undang sungguh-sungguh percaya Roh Kudus, kuasai aku, penuhi aku, urapi aku. Katakan amin. Oh ya, itu penting sekali. Sehingga ada sebuah kebangkitan, mari kita lihat bersama ayat ini. Ya, kita lihat di sini bersama. Bahwa sesungguhnya Tuhan mengatakan di situ. Karena itu, ya, sikap pengharapan dalam doa. Doa itu harus ada harapan. Saudara punya harapan dalam doa? Pasti harapan itu terwujud? Ya, iman nih. Jangan saudara punya pengertian begini. Kan kehendak Tuhan saja yang jadi. Ayo jujur. Kata kehendak Tuhan yang jadi seolah-olah mematahkan semangat doamu kan? Ya, seolah-olah. Karena kita salah ngerti. Kehendakmu yang saya jadi. Tuhan sembuhkan dia.
kehendakmu yang jadi. Ayo jujur, sembuh boleh, enggak sembuh sudah. Itu bukan doa. Kehendak Tuhan itu selalu baik. Kehendak Tuhan itu mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Itu kehendak Tuhan. Tuhan tahu. Ya, makanya ada nyanyian saya tidak suka. Kadang-kadang Tuhan dengar doa kita, kadang-kadang dia tidak dengar. Masa? Tidak ada, semua doa pasti tidak didengar. Hanya Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita. Supaya ada berkat. Tuhan tidak akan berhutang apa-apa, percayalah. Tuhan itu pemberi yang terbaik. Saya 79 tahun. Dipotong, ditahan 6 tahun. 6 tahun dalam penjara. Saya agak iri. Orang 270 triliun hanya 7 tahun. Iya, mestinya saya setidak-tidaknya 200 triliun yang gitu saudara ya. Kan 6 tahun ditahan karena Yesus. Tapi saya bersyukur. Februari tahun lalu, saya di general check up di RSPAD. Rumah Sakit Angkatan Darat, Gatot Subroto, Jakarta. Puji Tuhan. Setelah hasilnya semua, gak ada penyakit yang berarti. Semuanya karena berkat 6 tahun. Ya, Tuhan kasih kesehatan luar biasa. Artinya, apa yang kita alami seperti kerugian, kesusahan, penderitaan. Percayalah, itu tidak sia-sia. Itu ada bonusnya. Katakan bonusnya. Amin saudara? Ada bonusnya. Jadi jangan takut. Seolah sia-sia, percuma. Nah, Tuhan pasti. Tuhan tidak akan berhutang. Dia ganti berlipat-lipat kali ganda. Saudara ngerti matematika? Sudah berlipat pakai kali lagi saudara. Ya, kali ganda lagi saudara. Sudah berlipat kali-kali pakai ganda lagi. Luar biasa. Amin. Ya, itulah cara Tuhan. Sehingga ditantang pada ayat selanjutnya. Kita lanjutkan sekarang ini. Pada ayat selanjutnya ditantang demikian. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Kita lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ya. Akulah yang menghibur kamu. Menghibur itu bukan supaya gembira, supaya agak senang. Akulah yang membela kamu. Kenapa engkau takut? Kenapa takut? Siapa kamu? Kamu kan anakku. Aku ini penguasa semesta alam. Langit dan bumi aku bentangkan. Aku punya kuasa tanpa batas. Engkau anakku, engkau pasti aku bela. Katakan amin. Kenapa harus takut? Kalau kita sungguh-sungguh takut hanya kepada Tuhan, kita tidak akan takut dengan apapun juga. Kalau kita masih takut dengan yang lain, itu berarti kita tidak sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Kalau engkau takut pada Tuhan sungguh-sungguh, tidak ada yang kita takuti di tengah dunia ini. Karena Tuhan yang berkuasa. Amin. Oh iya, marah. Tuhan tersinggung kalau kita ketakutan. Masalahmu, pergumulanmu, penyakitmu kecil. Dari tidak ada aku sanggup jadikan ada. Kenapa engkau harus takut? Saya orang Palembang. Ya. Zaman dulu dididik agak keras oleh orang tua. Ya. Ya, ini orang Palembang saya jadi. Tidak usah jadi contoh. Tapi itu jadi pelajaran bagi saya. Saya kalau pulang nangis karena dipukul orang, saya tambah dipukulin. Itu gaya orang Palembang, orang Sumatera rata-rata keras semua. Baik dari ujung utara sampai ujung selatan hampir sama. Satu pulau sama karakternya saudara. Ya, apa yang terjadi? Ayah saya, dia bilang, kamu bikin malu kalau takut dengan orang. Dia kasih pisau, ayo sana. Itu orang Palembang dulu. Dia kasih pisau, tujah dia katanya, tusuk dia.
Masuk penjara aku yang tanggung jawab. Gitu. Yang penting dia mati, bukan kamu yang mati. Malu-maluin saja, kamu anak siapa tahu? Oh gitu. Ya ini Tuhan begitu. Kamu malu-maluin aja kok takut? Kok takut? Dengan iblis tidak usah takut, dengan guna-guna gak usah takut. Guna-guna tidak akan berguna bagi orang percaya, amin. Tidak usah takut. Memalukan Tuhan kalau kita takut. Kita hadapi semua. Apapun boleh datang, boleh terjadi, menghambat, menghalangi aku tahun 2025. Aku tidak pernah takut karena pembelaku adalah Tuhan. Amin, katakan amin. Loh iya, tidak usah takut. Karena kita hidup dalam rencana Tuhan. Kalau hidup dalam rencana Tuhan, yang bela kita siapa? Amin. Dalam rencana Tuhan. Kita lanjutkan sekarang ada satu tantangan yang baik sekali. Karena itu Tuhan bertanya, ayat 13. Kira-kira mengapa engkau takut? Kalau engkau takut hidup karena ayat 13, ya itu jadi. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau. Yang membentang langit, meletakkan dasar bumi. Sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan engkau. Di manakah gerangan kepanasan orang itu? Kemarahannya, apa bisa melebihi kemurkaan Tuhan? Tidak ada yang bisa. Kalau engkau dalam keadaan 13, engkau takut. Ditanya oleh Tuhan. Tapi kalau engkau punya sikap ayat 14, kita baca. Ayat yang ke-14, engkau tidak akan takut. Ayat yang ke-14, apa? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur. Dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab ayat 15. Aku Tuhan Tuhanmu yang mengharu birukan laut. Sehingga gelombang-gelombang ribut. Tuhan semesta alam. Sifat mengandalkan Tuhan. Anohi Adonai Eloheha. Anohi. Tuhan menunjukkan kewibawaannya. Anohi. Akulah. Sekali lagi, akulah Anohi. Tuhan kalau menunjukkan kekuasaannya selalu berbicara tentang aku. Karena itu Yesus selalu berkata, akulah dia. Aku, ego emi, aku. Itu untuk menunjukkan kewibawaannya, kekuasaannya. Hanya dimiliki oleh Yesus. Saudara percaya sudah terima Yesus? Amin. Saudara terima Yesus? Siapa namanya? Saudara terima siapa? Siapa namanya? Saudara agak tertekan nyebut nama Yesus di kota Tasik ini. Saudara tahu? Siapa namanya? Nah itu baru bertobat. Tidak usah takut-takut. Nama itu yang menyelamatkan. Oh luar biasa. Saya sudah jalanin itu 6 tahun karena nama Yesus. Yesus tidak pernah mengecewakan saya sampai hari. Amin. Ya itulah kekuatan Tuhan. Mari saudara. Kita lanjutkan, kita tutup di sini bersama. Jadi ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 mari kita baca. Aku menaruh firman-Mu ke dalam mulutmu. Menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Naungan tangan itu bayangan tangan Tuhan. Jadi kita hidup ini dalam bayang-bayang Tuhan. Kita hidup dalam apa? Bayang-bayang Tuhan. Jangan takut. Bayangan Tuhan itu selalu mengikuti kita. Kemana saja kita pergi. Karena itu hidup dalam terang. Baru terlihat bayang-bayang Tuhan. Kalau engkau hidup dalam gelap, gak kelihatan bayang-bayang, percayalah. Ya, di mana di dalam kegelapan ada bayang-bayang. Justru di dalam terang, engkau bisa lihat ada bayang karena ada terang. Hidup dalam terang. Baru bisa lihat bayang-bayang Tuhan menyertai engkau. Amin. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutku. Ke dalam mulutmu. Katakan dalam mulutku ada firman Tuhan. Sekali lagi. Dalam mulutku ada firman Tuhan. Nah itu kuasa Tuhan ada dalam mulutmu. Kalau dia katakan jadi maka jadi. Amin. Makanya jangan taruh mulut setan di mulutmu. Ya. Jangan sampai belum dasar iblis. Ya,
mulutmu sudah penuh? Dia bilang, jangan. Ya, amin saja. Jangan mengutuki orang yang mengutuki kita. Jangan balas kutuk dengan kutuk. Kutuk itu kelala. Kelala. Kelala itu kutuk. Berkat itu barakah. Barakah. Dalam tulisan kuno Akkadian, ya, huruf barakah dibaca barakah, dibalik bacanya kelala. Jadi berkat dengan kutuk itu dibalik. Barakah itu berkat, kalau dibaca terbalik kelala. Makanya jangan orang mengutuk engkau, jangan balas kutuk. Ketika orang mengutuki kita, jangan balas. Dia sedang memindahkan berkatnya. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi ketika orang mengutuki kita, kita diam. Oh, dia sedang pindahin berkat. Ayo terus. Terus. Makanya kalau tidak ada yang mengutuki, bilang kutukin dong. Pindahin berkat. Amin, saudara. Maka murid-murid waktu dengar itu gak ada yang protes. Karena dia mengerti huruf Ibrani. Huruf Akkadian dia ngerti. Jadi tidak ada yang protes. Kalau yang lain kan selalu protes. Apalagi Petrus dan Thomas. Tukang protes itu. Ya. Jadi kalau orang. Makanya kalau engkau kutuk lagi. Kau pindahin lagi berkatmu. Impas. Gak dapat apa-apa. Ya, mulai sekarang kalau ada orang mengutuki engkau senyum. Oh, ini sudah berarti sudah ikut GBI Tasik. Ngerti dia, saudara ya. Gitu, kalau kutuk terus, gitu, terus. Masih kurang terus. Ya, buat apa mikirin perkataan orang yang jelek tentang kita? Orang dia berkata aja enggak pakai pikiran, kok kamu pikirin, saudara? Lu ya kan? Dia ngomongin kita tanpa pikiran. Kok engkau pikirkan gitu? Salah. Amin. Jadi mulai sekarang jangan balas kutuk dengan kutuk. Ya, lebih baik berkat. Kalau dia menolak berkat berarti dia menerima ya sudah, itu rahasianya, saudara. Sudah, mari. Sudah tinggal 5 menit lagi katanya. Ya, selesai. Iya, mari. Mari kita berdoa. Kita naikkan pujian dulu sebelum doa.